Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Mufatonah dengan NIM 0611 128 23 28 045. Program studi pendidikan fisika. Di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Kebijakan Pendidikan Nasional dan Lokal dalam Mempengaruhi Kurikulum. Abstrak dari makalah ini berisikan tujuan, metode, dan hasil. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dinamika interaksi antara kebijakan pendidikan nasional dan daerah, serta dampaknya terhadap pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Metode yang saya gunakan yaitu dengan studi pustaka, untuk mengkaji bagaimana kebijakan nasional dan daerah itu saling mempengaruhi dan berinteraksi dengan proses perumusan kurikulum. Hasil dari penulisan ini yaitu menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan nasional memberikan kerangka kerja umum dan arah bagi pengembangan kurikulum di suatu negara. Sedangkan kebijakan pendidikan lokal memberikan keleluasaan bagi lembaga pendidikan untuk menyesuaikan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dan keadaan lokal mereka. Kemudian, latar belakang dari makalah ini yaitu pendidikan adalah sebuah perjalanan jauh untuk mengubah perilaku manusia agar lebih baik. Pendidikan juga merupakan pelatihan mental, moral, dan fisik yang diperlukan untuk mengembangkan individu budaya. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, diperlukan sumber daya atau sarana untuk mencapainya. Sarana atau jalan untuk mencapai tujuan pendidikan biasanya disebut sebagai kurikulum. Kurikulum berubah seiring perubahan zaman dan masyarakat. Pemerintah daerah yang mempunyai otonomi daerah berdasarkan desentralisasi mempunyai tanggung jawab penuh dalam mengelola sistem pendidikan di provinsi dan kotanya. Kemudian, tujuan dalam penulisan ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui perbedaan antara kebijakan pendidikan nasional dan kebijakan pendidikan lokal mempengaruhi penyusunan kurikulum di tingkat sekolah. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menentukan isi kurikulum di tingkat lokal. Tujuan yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan nasional dalam kurikulum di daerah. Manfaat penulisannya sendiri, penulisan ini akan membantu para guru untuk lebih memahami bagaimana kebijakan nasional dan daerah itu mempengaruhi kurikulum sekolah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan pendidikan, guru dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolahnya. Manfaat bagi penulis yang pertama, hal ini akan membantu penulis untuk memahami peran dan tujuan pendidikan dalam masyarakat. Kedua, dengan mengenali informasi tentang kebijakan ini, dapat menilai dampaknya terhadap pendidikan di tingkat lokal dan nasional. Manfaat bagi siswa akan menjadi lebih sadar dan akan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan dan realitas lokal ketika mengembangkan kurikulum dan akan mampu mengenali agen perubahan yang efektif di masa depan. Metode penulisan menggunakan metode studi pustaka atau library research dengan mengumpulkan data yang bersumber dari literatur terkait berupa artikel, jurnal, secara online yang layak dijadikan sebagai sumber bacaan. Pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum yaitu seperangkat tujuan, isi, materi pembelajaran, dan metode yang komprehensif yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan aspek fundamental pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan standar pendidikan. Kurikulum perlu dikembangkan karena beberapa alasan. Yang pertama, karena falsafah kita adalah Pancasila. Yang kedua, yaitu mempertimbangkan keinginan, kebutuhan, dan kebutuhan masyarakat terhadap produk pendidikan. Alasan yang ketiga, kurikulum harus relevan karena ditujukan terutama kepada siswa. Alasan yang keempat, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi dianggap sebagai komponen penting dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Selain menciptakan materi pendidikan, tujuan utamanya adalah fokus pada upaya peningkatan kualitas pendidikan. Penting untuk mempertimbangkan konteks lokal di mana diversifikasi kurikulum harus dilakukan karena hal ini harus diintegrasi dengan kemajuan pendidikan. CRT yaitu sebuah model pengajaran responsif budaya
berupaya mendiversifikasi kurikulum dan menggabungkan beragam sumber daya siswa, pengetahuan lokal, dan pengalaman ke dalam proses pendidikan di kelas. A. Yaitu pendidikan nasional. Program pendidikan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 membahas mengenai sistem pendidikan nasional dan bertujuan untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan pembaruan dan meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas untuk semua masyarakat di Indonesia. Yang kedua, yaitu mengembangkan kecakapan akademik dan kompetensi guru dan pegawai, serta meningkatkan kesejahteraannya agar dapat berfungsi secara maksimal, khususnya dalam pengembangan pendidikan karakter. Yang ketiga, yaitu berkontribusi pada reformasi sistem pendidikan. Yang keempat, yaitu membangun sekolah dan lembaga pendidikan non-formal yang berfungsi sebagai pusat untuk mempromosikan nilai-nilai, sikap, dan keterampilan, serta mendorong keterlibatan keluarga dan masyarakat. Yang kelima, yaitu sistem pendidikan nasional harus direformasi dan diintegrasikan dengan penekanan dan desentralisasi, kemandirian ilmu pengetahuan dan manajemen. 6. Meningkatkan standar pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan lokal dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dan daya tanggap sistem pendidikan dalam menghadapi kemajuan ilmu pendidikan, teknologi, dan seni. Yang ketujuh, yaitu pembangunan sumber daya manusia secara komprehensif dan sistematif dicapai melalui kerja aktif dan reaktif di dalam negeri. Kedelapan, yaitu meningkatkan kemampuan, mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi, termasuk teknologi dalam negeri, dalam bidang bisnis, khususnya di usaha kecil, menengah, dan koperasi. B. Pendidikan lokal. Dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, terdapat beberapa contoh perubahan arah kurikulum yang disebabkan oleh faktor politik, teknologi, dan budaya dari waktu ke waktu. Kurikulum muatan daerah mencakup kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk memajukan kemampuan siswa sebanding dengan karakteristik daerah, menggunakan materi yang menunjukkan potensi bidang yang belum tercakup dalam topik yang ada. Kurikulum lokal berperan sebagai pelengkap kurikulum nasional dalam melestarikan nilai-nilai budaya sebagai warisan nenek moyang kita agar tidak tergerus oleh globalisasi dan arus budaya asing. Konsep teoritis bahwa kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran merupakan upaya para pendidik untuk melestarikan budaya lokal melalui integrasi dan inovasi pembelajaran yang memasukkan nilai-nilai kearifan lokal. Program pendidikan daerah membekali peserta didik dengan pemahaman komprehensif mengenai lingkungan hidup serta sikap dan perilaku yang memungkinkan mereka untuk melindungi dan mengembangkan sumber daya alam, serta karakteristik sosial budaya yang mendukung pembangunan nasional dan daerah. C. Peran pemerintah pusat dan daerah. A. Peran pemerintah pusat. Pendidikan multikultural dibahas dalam berbagai pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 dan 4 dari butir 1 hingga 6 menyatakan bahwa multikulturalisme merupakan tumpuan praktis pengelolaan pendidikan di Indonesia. Pendidikan nasional menjadi landasan untuk menjamin menjalankan pendidikan tidak terbatas yang menghormati hak asasi manusia, nilai-nilai agama, budaya, serta pluralisme bangsa. Kemudian, upaya mempertahankan kekuasaan negara biasanya terbagi dalam beberapa sistem atau pendekatan. A. Negara mengarahkan pendidikan untuk mendukung penuh nilai-nilai agama dan moral yang dianjurkan oleh negara. B. Era pencerahan dan kebangkitan intelektualisme mendorong negara-negara untuk memfokuskan pendidikan mereka pada pengembangan keterampilan berpikir yang penting untuk peradaban. Intelektualisme adalah fokus penting pendidikan yang dikendalikan oleh bangsa. C. Setelah revolusi Perancis di Perancis, nasionalisme dan negara bangsa menjadikan pendidikan nasional sebagai tugas utama negara. D. Filsuf John Dewey mengatakan tentang lahirnya demokrasi yang disebut filsafat pendidikan Amerika. Kalau berbicara demokrasi, kita masuk ke bidang pendidikan. E. Pendidikan sebagai pembangunan sumber daya manusia. Dan yang terakhir,
Pendekatan baru merupakan pendekatan modal sosial. Yang selanjutnya yaitu B. Peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat lebih kreatif dalam merumuskan kebijakan di berbagai bidang seperti pendidikan, otonomi daerah, dan mengatasi kebutuhan negara serta mencari cara untuk mempertahankan persatuan bangsa. Nilai-nilai dan budaya yang berkembang dalam masyarakat terus berubah, dan mutu serta budaya masa lampau harus diturunkan oleh siswa dan diselaraskan pada situasi saat ini dan masa depan. Maka dari itu, kurikulum bukan sekedar dapat menanamkan nilai dan budaya untuk melaksanakan hasil pembangunan baru, tetapi juga berfungsi untuk mengevaluasi, memilih, dan mengklarifikasikan nilai-nilai dan pengetahuan baru. Yang selanjutnya, D. Faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan pendidikan nasional di tingkat lokal. Yang pertama yaitu faktor politik. Dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, pendidikan di setiap negara tidaklah sama, sehingga perlu adanya landasan kebijakan yang menjamin bahwa pendidikan yang berlangsung di negara tersebut memiliki landasan yang kuat. Kebijakan ini ditetapkan melalui pengesahan Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Karena pengaruh politik terhadap penerapan kurikulum, beberapa mata pelajaran dihapus dan digabungkan. Pengaruh politik terhadap sistem pendidikan dapat menimbulkan penyimpangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Faktor yang kedua yaitu perguruan tinggi. Kurikulum yang diaplikasikan sekarang ini telah sebanding dengan kriteria nasional dan bertujuan untuk membentuk lulusan yang profesional dan kompetitif di pasar tenaga kerja. Untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, maka unsur perkuliahan yang diajarkan dosen untuk siswa bisa disamakan dengan kurikulum yang sedang berjalan saat ini terlebih di kampus. Faktor yang ketiga yaitu masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, pendidikan sekolah dipengaruhi oleh lingkungan. Isi kurikulum yang ada harus mampu memenuhi tuntutan serta kepentingan yang ada di golongan masyarakat. Kurikulum ini memandang lembaga pendidikan sebagai anggota dari kelompok sosial dan dapat membagikan pengalaman belajar di mana peserta didik mampu mengaplikasikan hasil yang telah dipelajari di lembaga pendidikan di kelompok sosial dan menggunakan kelompok sosial itu sebagai tempat belajar. Faktor yang keempat yaitu sistem nilai. Sistem evaluasi kurikulum ini berpengaruh pada pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam jalannya kegiatan belajar mengajar. Tentunya, pendidik wajib melakukan evaluasi pada setiap akhir satuan pembelajaran. Penilaian didasarkan pada proses dan hasil sasaran kompetensi. Faktor yang terakhir yaitu guru. Meski tidak semua guru menjadi anggota dari tim pengembangan kurikulum atau TPK, namun sebenarnya guru adalah pengembang kurikulum. Tugasnya yaitu melaksanakan skenario pembelajaran kurikulum konseptual dan prosedural atau yang disebut sebagai RPP dalam bentuk kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, kesimpulan dari makalah ini. Yang pertama, kebijakan pendidikan nasional. Hal ini dilandaskan pada ketetapan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang kini diubah menjadi Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud. Program pendidikan daerah kini didasarkan pada Undang-Undang Otonomi Daerah. Yang kedua yaitu peran pemerintah pusat dalam menentukan isi kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas. Pasal 3 dan 4 dari 1 hingga 6 menyatakan bahwa multikulturalisme merupakan tumpuan praktik penyelenggaraan pendidikan untuk di Indonesia. Sedangkan peran pemerintah daerah dalam menentukan isi kurikulum, muatan daerah yang memuat kegiatan kurikulum yang bertujuan meningkatkan kecakapan siswa berdasarkan karakteristik daerah. Kurikulum lokal berfungsi sebagai pelengkap kurikulum nasional. Ketiga, yaitu berdasarkan pembahasan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan nasional dalam kurikulum di tingkat lokal, yaitu faktor politik, faktor perguruan tinggi, faktor masyarakat, faktor sistem nilai, dan faktor guru.
Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.